Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian? Insyaallah baik ya. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pembatalan sholat. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya ingin kalian melihat atau menonton video berikut ini terlebih dahulu. Nabi Ibrahim alaihi salam ingin sekali memiliki keturunan yang saleh, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu urusannya. Istrinya yang bernama Sarah pun mengetahui apa yang diharapkan suaminya, sedangkan dirinya tidak dapat memberikan keturunan alias mandul. Maka Sarah memberikan budaknya yang bernama Hajar kepada Nabi Ibrahim agar suaminya memiliki anak darinya. Selanjutnya, Hajar pun hamil dan melahirkan Ismail yang akan menjadi seorang nabi. Setelah beberapa waktu dari kelahiran Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim pergi membawa Hajar dan Nabi Ismail ke Mekah. Maka Nabi Ibrahim memenuhi perintah itu, dan ia pun pergi membawa keduanya ke Mekah di dekat tempat yang nantinya akan dibangunkan Ka'bah. Tidak lama setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail di tempat tersebut dan ingin kembali ke Syam. Ketika Hajar melihat Nabi Ibrahim pulang, maka Hajar segera mengejarnya dan memegang bajunya sambil berkata, "Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada sesuatu apapun ini?" Hajar terus saja mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali, hingga akhirnya Nabi Ibrahim tidak menoleh lagi kepadanya. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Lalu Hajar pun berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Kemudian Hajar kembali, dan Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya hingga ketika sampai pada sebuah bukit dan mereka tidak melihatnya lagi, Nabi Ibrahim menghadap ke Baitullah, lalu berdoa untuk mereka dengan mengangkat kedua belah tangannya. Dalam doanya ia berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan diberi rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Kemudian Hajar mulai menyusui Nabi Ismail dan minum dari air persediaan, hingga ketika air yang ada pada geriba atau wadah air dari kulit habis, dia pun menjadi haus, begitu pula anaknya. Lalu dia memandang sang bayi yang sedang meronta-ronta. Kemudian Hajar pergi meninggalkan Nabi Ismail karena tidak kuat melihat keadaannya. Akhirnya dia pun mendatangi Bukit Safa, sebagai gunung yang keberadaannya paling dekat dengannya. Dia berdiri di sana, lalu menghadap ke arah lembah dengan harapan dapat melihat orang di sana. Namun dia tidak melihat seorang pun. Maka Hajar pun turun dari Bukit Safa, dan ketika sampai di lembah, dia menyingsingkan ujung pakaiannya, lalu berusaha keras layaknya seorang manusia yang berjuang keras. Hingga ketika dia dapat melewati lembah dan sampai di Bukit Marwah, lalu berdiri di sana sambil melihat-lihat apakah ada orang di sana. Namun dia tidak melihat ada seorang pun. Dan dia pun melakukan hal itu sebanyak 7 kali, antara Bukit Safa dan Marwah. Saat Hajar berada di puncak Marwah, dia mendengar ada suara yang ternyata suara itu adalah suara malaikat Jibril alaihi salam yang berada di dekat Yam-Yam. Lantas malaikat Jibril mengais air dengan sayapnya, hingga air keluar memancar. Akhirnya Hajar dapat minum air dan menyusui anaknya kembali. Kemudian malaikat Jibril berkata kepadanya, "Janganlah kamu takut ditelantarkan,
karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Hajar terus melalui hidup seperti itu, hingga kemudian lewat serombongan orang dari suku Jurham atau keluarga Jurham, lalu singgah di bagian bawah Mekah. Kemudian mereka melihat ada seekor burung sedang terbang berputar-putar. Mereka berkata, "Burung ini pasti berputar karena mengelilingi air, padahal kita mengetahui secara pasti bahwa di lembah ini tidak ada air." Akhirnya mereka mengutus 1 atau 2 orang yang larinya cepat, dan ternyata mereka menemukan ada air. Kemudian mereka kembali dan mengabarkan keberadaan air, lalu mereka mendatangi air tersebut. Saat itu Hajar sedang berada di dekat air, maka mereka berkata kepada Hajar, "Apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah bergabung denganmu di sini?" Hajar pun berkata, "Iya, boleh. Tapi kalian tidak berhak memiliki air ini." Mereka pun menjawab, "Baiklah." Hajar menjadi senang atas peristiwa ini, karena ada orang-orang yang tinggal bersamanya. Akhirnya mereka pun tinggal di sana dan mengirim utusan kepada keluarga mereka untuk mengajak mereka tinggal bersama-sama di sana. Ketika itu, Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari mereka, dan Hajar mendidik putranya dengan pendidikan yang baik, serta menanamkan akhlak mulia sampai Nabi Ismail agak dewasa dan mampu berusaha bersama ayahnya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah sekian lama Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan Nabi Ismail, akhirnya Nabi Ibrahim berkunjung menemui Hajar dan anaknya untuk menghilangkan rasa kangennya kepada mereka. Maka pada suatu hari, saat Nabi Ibrahim telah bersama anaknya, ia bermimpi bahwa dirinya menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Setelah ia bangun dari tidurnya, Nabi Ibrahim pun mengetahui bahwa mimpinya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mimpi para nabi adalah hak atau benar. Maka Nabi Ibrahim mendatangi anaknya dan berbicara berdua bersamanya. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Lalu Nabi Ibrahim membawa anaknya ke Mina, dan ia taruh kain di atas muka anaknya, agar ia tidak melihat muka anaknya yang dapat membuatnya terharu. Sedangkan Nabi Ismail telah siap menerima keputusan Allah. Ketika Nabi Ibrahim telah membaringkan anaknya di atas pelipisnya, dan keduanya telah menampakkan rasa pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Ibrahim mendengar seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Tidak lama setelah ada seruan itu, Nabi Ibrahim melihat malaikat Jibril dengan membawa kambing yang besar. Maka Nabi Ibrahim mengambilnya dan menyembelihnya sebagai ganti dari Nabi Ismail. Dari sinilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Baik, adik-adikku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian sudah melihat atau menonton video tersebut, dan dari video ini apa yang dapat kalian ambil pelajaran dari kisah Nabi Ismail alaihi salam? Benar, pelajaran yang dapat kita ambil dalam kisah Nabi Ismail alaihi salam, yang pertama, kita harus melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keputusan yang Allah berikan adalah hal yang terbaik. Dan yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah sabar, ikhlas, dan tabah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
Bagi kita umat muslim, kita harus melaksanakan perintah yang Allah berikan karena itu adalah hal yang terbaik bagi kaum muslimin. Dan kita harus melaksanakan dengan sabar, ikhlas dan tabah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ini berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan sekarang Ustazah ingin kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket kalian, yaitu halaman 102. Sekian untuk hari ini. Jika ada kesalahan, Ustazah mohon maaf dan terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.